Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammadin ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wala haula wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Subhanaka Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Pertama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah atas izinnya pada malam ini kita bisa hadir dan berkumpul di masjid dalam rangka ta'lim, menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapatkan ilmu yang bermanfaat lahaganya. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi Agung Sayyidina Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini mudah-mudahan kita selalu istiqamah di dalam menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya, dan kita berharap serta berdoa mudah-mudahan di akhirat kelak kita semua mendapatkan syafaatul uzma. Baik hadirin kaum muslimin yang dimuliakan Allah, saya pernah membaca sebuah ungkapan kata-kata mutiara di dalam bahasa Arab. Bunyinya indah dan mengandung makna yang dalam. Kata-kata mutiara tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Fata ma fata wala ya'udu ma fata. Fata ma fata wala ya'udu ma fata. Kalau kita pindahkan ke bahasa kita, itu artinya adalah waktu yang telah berlalu itu terus berlalu dan tak akan pernah kembali lagi. Betul apa tidak? Coba kita renungkan waktu yang telah kita lewati selama ini. Bisakah waktu tersebut kita tarik kembali? Tidak. Cuma terkadang-kadang ada orang yang berandai-andai. Apa kata orang yang berandai-andai? Seandainya waktu bisa ditarik kembali. Itu seandainya. Tapi yang benar dan yang pastinya adalah waktu yang telah kita lewati
tak akan pernah kembali lagi. Jadi hadirin bapak-bapak kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tak ubahnya waktu itu seperti pedang yang tajam. Jika seseorang bisa menggunakan dengan baik, maka seseorang itu akan mendapatkan manfaat. Tapi sebaliknya, jika seseorang itu tidak menggunakan dengan baik, maka seseorang itu yang akan mendapatkan mudaratnya. Manfaat dan mudarat itu tergantung pada diri kita dalam menggunakan waktu tersebut. Allah Maha Adil. Setiap kita diberi oleh Allah waktu yang sama. Maksudnya gimana? Sehari semalam kita sama-sama diberi Allah waktu 24 jam. Betul? Saya diberi Allah waktu 24 jam sehari semalam. Bapak-bapak pun demikian, diberi oleh Allah waktu sehari semalam 24 jam. Nah, tetapi yang dilakukan oleh orang dalam waktu 24 jam tersebut berbeda-beda. Maka hasilnya pun berbeda-beda. Contoh, waktu sekarang jam 8:10. Kita yang hadir di masjid ini, apa yang kita lakukan? Di antaranya adalah kita thalabul ilmi, menuntut ilmunya Allah, menjalankan salah satu kewajiban kita sebagai kaum muslimin. Artinya kita menggunakan waktu saat ini dalam keadaan yang baik. Dan insya Allah manfaat dari perbuatan kita ini pasti kembali kepada kita masing-masing. Tapi ada di antara orang-orang yang pas di waktu ini juga lagi sedang nonton TV, lagi sedang dangdutan. Bahkan ada orang di waktu saat seperti ini lagi berbuat maksiat. Jadi kalau kita bawa tafakur, merenung sejenak, sebab Sayyidina Ali karamallahu wajhah mengatakan, at-tafakkaru mir'atus safiyah. Tafakur itu adalah cermin yang sangat bersih. Orang yang jarang-jarang bercermin atau orang yang tidak bercermin sama sekali, mereka tidak tahu bagaimana pakaian yang mereka pakai. Jadi orang akan tahulah apa yang ada pada dirinya bila orang tersebut selalu dan sering-sering bercermin. Kalau enggak, kita enggak bakal tahu.
Begitu jugalah di dalam kehidupan. Kalau kita sering-sering tafakur, merenung sejenak, melihat waktu-waktu yang telah berlalu, sekian tahun lamanya, apa sih yang telah kita lakukan? Apa sih yang telah kita buat? Itu akan terlihat. Peristiwa yang setahun yang lalu kita masih bisa mengingat. 20 tahun yang lalu kita masih bisa mengingat. Kejadian 50 tahun yang lalu kita masih bisa mengingat dengan cara tafakur. Jadi kalau kita melihat keburukan-keburukan yang nampak di dalam perjalanan hidup kita yang telah kita lewati, maka jadikanlah itu sebagai pelajaran. Mulai sekarang untuk masa yang akan datang, kita akan membenahi kesalahan-kesalahan itu. Inilah salah satu orang yang baik dalam pandangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan orang yang tidak pernah berbuat salah. Orang yang baik itu bukan orang yang tidak pernah berbuat dosa. Siapa sih orang yang tidak pernah salah? Tidak ada. Kemanapun kita akan mencari, kita tidak akan ketemu. Maka sesuai yang dikatakan dalam sebuah hadis, kullu bani adam khata wa khairul khati'ina tawwabin. Setiap anak cucu keturunan Adam itu adalah manusia bersalah, punya salah, punya dosa. Tapi sebaik-baik mereka adalah orang yang menyadari kesalahannya, orang yang insaf dari kesalahan dan dosa, serta bertobat kepada Tuhannya. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Wahai hamba Allah yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya bertaubat. Bapak-bapak hadirin, nasuha itu dalam sejarah saya baca itu adalah nama seseorang, sehingga nasuha itu namanya diabadikan Allah dalam Al-Quran. Dalam cerita, nasuha itu bukan orang muslim awalnya. Cerita tersebut kalau tidak silap di zaman Nabi Daud alaihissalam. Nah, sedikit bapak-bapak hadirin yang dimuliakan Allah, nasuha ini adalah orang yang hartawan, orang kaya, tapi dia bukan muslim, punya tanah luas, punya rumah banyak. Maka Nabi Daud alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk membuat masjid, sementara lahan untuk masjid tidak punya. Maka
Nabi Daud mendatangi Nasuha, ingin meminta sedikit lahan untuk dibangun masjid. Lalu apa yang terjadi? Setelah Nabi Daud sampai di rumah Nasuha, mengatakan ingin meminta sedikit tanah untuk dibangun masjid, Nasuha orang yang bukan muslim, tentu Nasuha tidak mau. Kalau untuk membangun masjid, maaf dulu wahai Daud, tapi kalau engkau ingin membangun gereja, berapa luas tanah yang engkau inginkan, silakan. Karena kemauan Nabi Daud tidak terpenuhi, maka Nabi Daud kembali pulang. Setelah malam harinya, setelah kejadian itu, Nasuha tersebut bermimpi, mimpi yang sangat menakjubkan. Apa mimpi Nasuha itu, Bapak Ibu? Dunia telah kiamat, seluruh alam hancur sehancur-hancurnya. Kiamat telah terjadi. Seluruh manusia yang hidup telah mati. Lalu yang mati dibangkitkan kembali, termasuk Nasuha bangkit kembali. Terjadilah proses demi proses yang mereka lalui, sampai ujung-ujungnya sebagian di antara mereka masuk ke arah kanan menuju surganya Allah. Sebagian di antara mereka masuk ke kiri menuju nerakanya Allah. Nah, di dalam mimpi itu yang namanya Nasuha, beliau pun masuk ke dalam golongan yang sebelah kanan. Tentu beliau akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, singkat cerita, setelah beliau sampai di dalam surga yang begitu indah, fasilitasnya yang begitu mewah, Nasuha melihat sebuah kamar. Di pintu kamar tertulis nama Nasuha. Jadi bapak-bapak, kalau kita calon-calon penghuni surga, maka sekarang nama-nama kita sudah tertulis di pintu-pintunya. Nasuha melihat, wah ini benaran tempat saya. Lalu di dalam kamar tadi banyak wanita-wanita yang cantik. Orang kata itu adalah bidadari surga. Yang cantiknya itu bukan main. Tak ada satupun bandingan manusia yang ada di dunia ini.
lalu melihat perempuan-perempuan yang cantik-cantik di dalam, Nasuha pengen masuk. Udah nggak sabar kayaknya Nasuha nih. Jadi kita bisa komunikasi, walaupun mereka itu di dalam, kita di luar bisa komunikasi. Kalau pengen masuk, ya masuk. Lalu Nasuha mendekati pintu, membuka, ternyata pintu tersebut kunci. Ini kan kamar saya. Kamu wahai perempuan kan milik saya. Betul. Loh kenapa pintunya terkunci? Kata perempuan-perempuan yang cantik di dalam, kuncinya ada pada Daud. Nah, di saat perempuan menyebut kuncinya ada pada Daud, di saat itu Nasuha bangun dari tidurnya. Inilah cara Allah memberi petunjuk, memberi hidayah kepada orang-orang yang Allah kehendaki, termasuk orang itu bukan dari golongan orang muslim, tapi kalau Allah berkehendak, Allah jadikan dengan cara Allah sendiri. Akhirnya Nasuha memeluk Islam. Pagi-pagi Nasuha, sebab dia telah merasakan nikmat surga itu dalam mimpinya. Dia benar-benar yakin bahwa itu tempatnya. Tapi sayang, kuncinya ada pada Nabi Daud alaihissalam. Akhirnya pagi-pagi Nasuha mendatangi Daud, lalu mengatakan, wahai Daud, maafkan saya. Kemarin saya menolak permintaan Anda. Sekarang silahkan Anda mau bangun masjid di mana, mau luas tanah berapa, saya kasih. Begitulah orang yang kalau hatinya sudah diberi hidayah, sudah diberi petunjuk. Kita tidak bisa menunjuki orang lain kalau bukan Allah yang menunjuki. Cuma kita bisa mengarahkan, kita bisa memberi nasihat. Yang akan menunjuki orang itu adalah Allah. Yahdi mayyasha wa yadillu mayyasha. Allah menunjuki siapa yang Allah kehendaki, dan Allah akan menyesatkan siapa yang Allah kehendaki. Petunjuk dan sesat itu adalah hak vetonya Allah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini mendapat petunjuk dan hidayah dari Allah. Itulah kisah singkat tentang cerita Nasuha. Jadi kembali kita kepada masalah waktu. Jadi kalau kita bawa berpikir, kita bawa merenung, waktu adalah sesuatu yang sangat berharga dalam hidup. Sedetik waktu kita lalui itu adalah waktu yang sangat berharga. Maka guru-guru memberi nasihat, Nabi memberi ajaran, Allah memberi peringatan, jangan sampai waktu kita sia-siakan. Makanya orang bijak mengatakan, orang yang tidak memanfaatkan waktu dengan semaksimal mungkin, maka sama seperti pribadi yang menyia-nyiakan hidupnya. Kita sadar atau tidak, waktu kita semakin menipis, bapak-bapak. Waktu yang Allah berikan kepada kita semakin menipis. Jadi oleh sebab itu,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan contoh untuk kita sebagai umatnya. Ada iktibar, pelajaran yang akan kita ambil dari sana. Pertama, Rasul itu membagi waktu 3. Waktu yang pertama adalah waktu untuk Allah. Itu yang pertama. Waktu untuk kita ibadah. Waktu menyatakan kekurangan kita sebagai hamba. Lalu yang kedua adalah waktu untuk bekerja. Waktu untuk kita berusaha. Silakan apapun pekerjaan kita, yang penting sesuai dengan aturan di dalam agama. Dan yang ketiga adalah waktu untuk keluarga. Nah, kebanyakan orang timpang atau tidak tepat dalam melakukan waktu tersebut. Ada dahulu zaman sahabat, mereka menggunakan waktu untuk Allah saja. Dari bangun tidur pagi sampai mau malam, sampai pagi lagi ibadah melulu. Kerja tidak, keluarga telantar. Akhirnya orang tersebut ditegur oleh Nabi, kurang baik seperti ini. Kita punya hak, kita punya kewajiban. Hak Allah kita bayarkan, kewajiban kita lakukan. Hak keluarga pun ada. Jadi sama-sama kita kerjakan, jangan ibadah mulu. Tinggal pekerjaan, anak istri tidak terurus. Ini tak baik. Ada sebagian kerja mulu, ibadah tak pernah, sujud nggak mau, anak-anak dan istri telantarkan. Kerja mulu, itu juga kurang baik. Ada juga sebagian sama keluarga mulu, dan masyarakat nggak tahu, ibadah nggak pernah, sama bini mulu, sama anak mulu, juga kurang baik. Jadi gunakanlah seperti yang diajarkan Nabi. Ada waktunya kita untuk Allah, ibadah namanya. Ada waktunya kita untuk bekerja, karena kita hidup di dunia, kita mencari dunia, kita butuh dunia. Tapi orang yang hebat, orang yang diberikan ilmu oleh Allah, walaupun dia melakukan pekerjaan dunia, tapi bisa-bisa pekerjaan tersebut menjadi pekerjaan akhirat. Inilah yang ingin kita contoh. Bagaimana sih caranya kita melakukan pekerjaan dunia, tapi pekerjaan itu menjadi pekerjaan akhirat. Tentu kita harus punya ilmunya. Betul? Kalau kita tidak punya ilmunya, bahkan bisa-bisa kebalik. Kita melakukan pekerjaan dunia, bisa-bisa itu menjadi pekerjaan. Kita melakukan pekerjaan akhirat, bisa-bisa itu menjadi pekerjaan dunia. Nah, bagaimana contohnya? Kita sebut satu ataupun dua. Orang yang melakukan pekerjaan dunia tetapi menjadi pekerjaan akhirat. Contoh, kita bekerja, sebelum berangkat kerja
kita baca bismillah. Ingat, hadirkan hati dengan Allah. Baca bismillah, ingat dan hadirkan hati dengan Allah. Selesai pekerjaan, baca alhamdulillah, ingat dan hadirkan hati beserta Allah. Pekerjaan yang kita pekerja tadi adalah menjadi pekerjaan akhirat. Baca bismillah, hadirkan hati dengan Allah. Begitu pula kita dalam melakukan ibadah. Sebelum perbuatan kita buat, sebelum amalan kita amalkan, hadirkanlah dahulu hati dengan Allah. Sebab kita bisa berdiri atas kekuasaan Allah. Kita bisa bergerak, Allah yang menggerakkan. Kita bisa melihat, Allah yang memberi penglihatan. Kita bisa mendengar, Allah yang memberi pendengaran. Kita bisa berkata, Allah yang memberi perkataan. Kita bisa berfikir, semuanya atas kehendak Allah. Tanpa Allah kita tak bisa apa-apa. Dengan penuh keyakinan serta iman, ibadah tadi terasa indah dan manis, insya Allah. Jadi ingat Allah, baca bismillah. Ingat Allah, lakukan ibadah. Apa yang mengingat Allah itu bapak-bapak? Adalah hati. Lidah kita menyebut, lidah kita membaca, tetapi hati kita adalah mengingat. Bagaimana kita mengingat? Tentu kita harus kenal dahulu. Mustahil yang tidak kita kenal bisa kita ingat. Tak mungkin. Tapi yang kita kenal, insya Allah bisa kita ingat. Walaupun jarak kita berjauhan. Itulah hebatnya hati. Contoh, kita sekarang di masjid. Orang tua kita, baik pun yang masih hidup, baik pun yang di kampung, maupun yang sudah meninggal, orang tua kita di masjid sekarang, bisa nggak kita ingat dengan hati? Wajah orang tua kita bisa nggak kita ingat dengan hati? Terlihat nggak wajahnya di hati kita? Jelas nggak? Jelas. Begini wajah orang tua kita. Sementara orang tua kita sudah meninggal, tetapi wajahnya masih bisa kita lihat, bisa kita ingat dengan hati kita. Bagi kita yang punya kampung-kampung yang jauh, bisa kita ingat dengan hati kita. Beginilah bentuknya kampung kita. Beginilah bentuknya rumah orang tua kita. Beginilah bentuknya rumah tetangga kita. Itu hebatnya hati. Hati inilah yang akan kita hadapkan kepada Allah. Di saat kita beramal, beribadah, ataupun di saat kita melakukan pekerjaan. Inilah orang yang mendapat sesuatu kemuliaan dan yang sangat berharga di dalam pandangan Allah. Ingat hati kepada Allah, kemudian ibadah kita lakukan. Banyak orang-orang yang di sana, ya bagus sekedar melakukan perintah, salat, puasa, itu kan perintah Allah, bagus. Sudah
mau melakukan salat, sudah mau berpuasa, sudah mau baca Al-Quran, sudah mau bersalawat, sudah mau beribadah, tapi ada sedikit kekurangannya. Apa itu? Dia tidak mengenal orang yang memerintahkan dia salat. Siapa yang memerintahkan salat itu? Dia tidak kenal dengan orang itu. Itu sedikit kekurangan. Jadi alangkah baiknya kita kenal dahulu dengan orang yang memerintahkan kita salat, baru kita melakukan salat. Dan kita merasakan zat yang memerintahkan salat itu tak jauh dari kita saat kita salat. Betul? Kita bergerak, siapa yang menggerakkan? Adakah kita bergerak sendiri? Tidak, pasti ada yang menggerakkan. Siapa? La ilaha, Allah yang menggerakkan. Kita hidup, siapa yang menghidupkan? Allah yang menghidupkan. Betul apa tidak? Kita mati, siapa yang mematikan? Allah yang mematikan. Betul? Yuhyi wa yumit. Dialah yang menghidupkan, dialah yang mematikan, dialah yang menggerakkan kita. La tataharrak syai'un illa biiznillah. Tidak bergerak sesuatu pun tanpa seizin Allah. Jadi kita bergerak, dialah menggerakkan kita. Sebutlah namanya, hayatilah, renungilah, dan rasakanlah kehadirannya. Insya Allah kita merasakan bahagia dengan Allah. Begitulah nilai yang sangat tinggi dalam melakukan amalan ibadah, termasuk salat. Di banyak di antara orang-orang yang di sana sekedar menjalankan perintah Allah sudah bagus, tapi ada yang lebih bagus pada itu, merasakan kehadiran Allah saat kita beribadah. Insya Allah kita semua yang hadir di majlis taklim ini diberi hidayah oleh Allah, mendapat rasa dekatnya kita dengan Tuhan. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jadi terasa indahnya dalam beribadah, hilang rasa malas. Terasa manisnya dalam berzikir, malas kita untuk meninggalkan zikir. Begitulah orang kalau sudah mendapat nur ilahi terang dalam hatinya. Itulah yang kita harapkan, minta pertolongan kepada Allah. Semoga Allah memberi pertolongan kepada kita semua. Rabbana atina fid dunya hasanah, kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat. Insyaallah mudah-mudahan kita raih. Mungkin sekadar itulah dahulu pembicaraan yang bisa kita kemukakan pada kesempatan ini. Jika ada salah dan kekurangan dalam penyampaian, itu adalah kekhilafan dan kesalahan saya sendiri. Yang benar itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.